Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Kepala Badan, Kepala Basarnas yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya fokus pada hasil pemeriksaan Ibu. Pertama, kepada BMKG. Walaupun sudah dilaporkan di sini bahwa tahun 2020 masih ada temuan pemeriksaan 3, rekomendasi 4, tindak lanjut 4 yang masih perlu ditindaklanjuti. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu bahwa semua kertas kerja hasil pemeriksaan BPKP menunjukkan bahwa masih ada kelemahan banyak pada sistem pengendalian intern. Saya tentu menyampaikan penghargaan atas dicapainya wajar tanpa pengecualian. Tetapi wajar tanpa pengecualian itu masih ada banyak hal, utamanya dalam sistem pengendalian intern yang tidak berjalan pada lembaga-lembaga yang bersangkutan. Saya ambil contoh. Temuan nomor 101.1 misalnya. Mungkin sudah diselesaikan atau tidak. Ini kertas kerja dari BPK yang saya bacakan. Bahwa kelebihan pembayaran atas belanja sewa komunikasi peringatan dini tsunami. Itu temuan 1.1 LHP yang menyangkut SPI, sistem pengendalian intern. Ini sebenarnya sederhana. Kenapa sih terjadi kelebihan? Sederhana sekali. Disitulah menunjukkan terjadinya kelemahan pengendalian intern. Walaupun tidak ada maksud apa-apa, tidak ada kerugian secara material, sehingga Ibu dapat WTP, tetapi secara kinerjanya kalau BPK melanjutkan kinerja ini bukan lari ke situ lagi. Ini yang saya masih dari tahun ke tahun, masih kelihatan seperti itu. Bagaimana fungsi Sestama? Bagaimana fungsi teman-teman yang ada di sana? Mendidik mereka. Ada yang salah bayar. Bertahun-tahun masih salah bayar. Ada lebih bayar. Halo. Ya Bu ya. Saya sangat saya bangga sebenarnya wajar tanpa pengecualian itu diperoleh, tapi sedih di dalam intern kita sendiri tidak bisa menyelesaikan persoalan. Kalau saya buka semua kertas kerjanya ini tebel Bu, setengah mati saya baca. Itu salah satu contoh temuan. Ya. Hampir semua temuan yang saya catat di sini itu semua yang menyangkut pengendalian intern. Nah, ada lagi yang misalnya pembayaran uang narasumber sebanyak 52 juta. Ini semua terlalu kecil. Masa sih seperti itu? Tidak bisa diselesaikan. Dan saya yakin sudah diselesaikan. Jangan ditemukan baru diselesaikan gitu loh. Karena definisi kita pengendalian itu agar supaya tidak terjadi kesalahan di dalam penggunaan anggaran ataukah penggunaan fungsi-fungsi lain. Ada lagi pembayaran uang saku rapat di dalam kantor sebesar sedikit 102 juta. Tidak sesuai dengan standar. Kok hanya rapat-rapat begitu tidak bisa dilakukan dengan baik Ibu ya? Sedih Bu saya.
Saya mau rasa-rasanya panggil yang ngerjakan itu saya ajarin. Itu loh. Jangan muncul dong di BPKP, di PK. Tapi yakinlah sebenarnya bahwa BPK itu pasti banyak temuan, saya tahu. Hanya Bapak dan Ibu sekalian mampu bagaimana mencak silatnya di situ sehingga tidak bisa ditemukan atau selesai persoalannya. Ini masih dalam LHP-nya SPI, Bus. Sistem pengendalian intern. Kelebihan pembayaran atas belanja modal Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika sebesar 292 juta. Walaupun saya tahu barangkali sudah diselesaikan. Tapi bukan yang saya maksudkan itu. Yang ingin saya katakan bahwa janganlah muncul hal-hal seperti ini. Ini pekerjaan rutin. Kasihan kalau kita selalu begitu, Ibu. Masih banyak hal yang harus kita pikirkan. Keterlambatan pekerjaan yang dimaros. Saya tidak tahu, mudah-mudahan sudah dibayar keterlambatannya 607 ya. Berapa itu? Kurang lebih situ. Karena ada keterlambatan, nanti bulan Maret baru selesai pekerjaannya kan Ibu. Padahal harus selesai Desember. Artinya pengusaha itu harus membayar denda. 600 lebih kalau saya tidak salah. Ya mudah-mudahan laporan ini apa yang Ibu sampaikan sudah terselesaikan dengan baik. Semua itu sebenarnya masuk dalam pengendalian intern. Terkait aset tetap, aset lancar, dan sebagainya, itu juga harus kita pikirkan. Tapi yang saya agak sedih sebenarnya Ibu, di dalam anggaran belanja, kesalahan penganggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas, Bu, yang dititipkan pada belanja pemeliharaan kontraktual. Malu saya ini, Bu. Masa perjalanan dinas masuk di dalam belanja modal atau belanja barang? Nggak bisa dong, Bu. Ini bagi saya ini ada sesuatu yang harus kita pikirkan dengan baik. Kita syukur, bahagia, Ibu dapat WTP, bangga kita di Komisi 5. Tetapi secara intern, kita harus pikirkan dengan baik mekanisme kerja dan kinerja daripada staf kita. Ini terutama tentu di sekretariat Sestama utamanya. Masa perjalanan dinas dititipkan di kontraktual? Nah, masuk di akal buat saya. Melanggar prinsip-prinsip pembukuan, melanggar prinsip-prinsip akuntansi. Masa perjalanan dinas dimasukkan dalam kontraktual? Akhirnya apa? Yang untung adalah penyedianya. Itu loh, Bu. Teman-teman ini setelah saya membaca saya ingin sekali. Tapi saya rasa-rasanya saya tidak mau juga datang di sana, nanti saya datang ke kantornya Ibu macam-macam pikirannya Bapak dan Ibu sekalian. Ingin sekali saya tegur, ingin sekali saya mau menyampaikan anak-anak yang kerja kok seperti ini gitu. Saya semua apresiasi apa yang Ibu sampaikan secara teoritis. Juga seperti apa yang disampaikan teman-teman yang lain. Alhamdulillah itu suatu progres kemajuan yang baik. Tapi janganlah sesuatu yang baik di dalamnya itu masih keropos kayak seperti apa. Ini yang saya memang sengaja untuk mau melihat yang terbaik untuk kita semuanya. Semua hasil temuan ini
Hanya persoalannya satu adalah sistem pengendalian intern yang tidak jalan secara objektif dan secara baik. Tidak jalan. Tidak mungkin terjadi kalau ada sistem pengendalian yang baik. Ya, kita bisa bangga dengan wajar tanpa pengecualian. Itulah predikat yang terbaik. BPK, orang BPK saya tahu semua, tapi tentu punya keterbatasan juga. Kalau mau dibongkar semua pasti banyak temuan, Ibu. Tapi masih ada toleransi yang tidak material, kan seperti itu. Saya kira itu, Ibu, saya senang sekali apa yang disampaikan, antisipasi perubahan iklim, bagus, ya. Ayo kita menata kita secara intern, Pak Sestama, para deputi. Ayo kita nata pelan-pelan. Kalau perlu sekolahkan dulu lah. Kasih kursus dulu. Nah, jangan sampai kerikil-kerikil kecil ini yang bisa menjatuhkan kita. Besar seluruhnya, tetapi yang kecil-kecil tidak diperhatikan dengan baik. Ya Ibu ya, saya kira itu komentar saya terhadap karena fokus kita pada hari ini adalah bagaimana pengendalian intern kita berjalan dengan baik sehingga apa yang disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini bisa kita antisipasi dan bisa menyelesaikan. Jangan ada lagi tunggakan-tunggakan penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan. Apakah itu aset tetap, apakah itu aset lancar, harus kita selesaikan semua dengan baik. Apalagi masih ada 2015 satu temuan belum tindak lanjut, 2016 satu, 2018 dua. Jangan numpulah, kita selesaikan. Kalau memang sampaikan BPK, ini tidak bisa diselesaikan, out dari temuannya. Bagaimana solusinya? Ya Bu ya, saya kira itu saja Pak Ketua untuk Badan Meteorologi dan Klimatologi. Jadi tentu saya secara pribadi dan secara keseluruhan saya tidak masuk di dapil saya dulu Bu. Karena saya mau melihat semuanya ini secara utuh. Bukan saya anggota DPR untuk dapil saya saja, tapi untuk kita semua. Saya kira itu dulu, Ibu Kori, mudah-mudahan semuanya bisa dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik di pundak Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, Pak Basarnas, saya hormat dan terima kasih atas juga telah memperoleh wajar tanpa pengecualian dengan begitu susahnya barangkali dengan anggaran yang terbatas. Ya. Tetapi apapun itu, saya sangat apresiasi dan hormat atas apa yang Bapak sudah lakukan. Dan saya kira semua orang tahu terhadap apa yang Bapak lakukan. Tapi lagi-lagi Pak, seperti apa yang saya sampaikan tadi kepada Ibu Kori, kepada Bapak Jenderal, juga saya ingin menitipkan beberapa poin. Ya. Yang pertama, sistem pengendalian intern juga Pak. Atas pelaksanaan belanja Basarnas belum semuanya memadai seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Ada kadang-kadang anak-anak yang bekerja ini tidak beres. Ada bukti yang tidak valid disodorkan kepada BPK. Ada bukti yang tidak valid, pasti itu temuan. Ada bukti yang tidak valid. Kemudian pengendaliannya, saya kira pengendalian internnya juga lebih harus ditingkatkan. Ada lagi satu barangkali yang perlu kita cermati Pak Basarnas. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Ada temuan dari BPK. Tidak usah saya bacakan, temuannya itu.
adalah seakan-akan ada pengaturan terhadap beberapa penyedia-penyedia sehingga ada kebocoran informasi tentang harga masukan, harga satuan masukan. Sehingga penawarannya itu hampir mirip-mirip semua, satu standar. Ini ada muannya, Pak. Saya baca, saya dengan cermat ini menyampaikan dengan sangat bahwa janganlah sampai terjadi. Yang kedua, ada seakan-akan mau menyampaikan kepada publik bahwa ini pekerjaan tidak perlu ditender, tetapi misalnya anggaran 200 juta dibagi-bagi saja supaya tidak tender. Masa ada penunjukan langsung nilainya 200 juta, Pak? Nggak bisa. Ada, saya temukan itu. Dan ada di dalam lampiran laporan BPK kepada kami. Nanti saya tunjukkan deh. Masih banyak yang harus saya sampaikan. Tapi apapun itu, kita harus apresiasi. Apresiasi semua kinerja Bapak. Tetapi mungkin di dalam ini, mungkin kita benahi dengan baik. Mumpun masih ada waktu untuk ke situ. Supaya ini jangan sampai muncul yang lebih tidak, atau yang muncul tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya tidak perlu lagi banyak, ini cukup banyak Pak sebenarnya. Kalau saya bacakan satu persatu barangkali sampai sore kita akan berdebat. Tapi biarlah nanti akan saya sampaikan secara pribadi. Saya sampaikan kepada Bapak teknis-teknis agar supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lagi-lagi persoalannya adalah terdapat kelemahan di dalam sistem pengendalian intern oleh kedua lembaga ini. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Masih kita bisa, inilah tugas saya untuk membenahi atau sekalian menyampaikan pembetulan-pembetulan untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.